Halo mitra Bravo Beach Club Indonesia. Bapak Ibu pernah dengar istilah ini? 1 dikali 1000 hasilnya 1000. Begitu juga 1000 dikali 1 hasilnya pun 1000. Yes, itu adalah konsep dari leverage. Nah Bapak Ibu, kita harus pahami bahwasannya konsep dari leverage ini bisa membantu pertumbuhan tim bisnis jaringan Bapak Ibu. Yes, dengan konsep 1 kali 1000. Bapak Ibu dengan seorang saja bisa menjangkau ribuan orang. Saat ini kita semua memiliki privilege. Kita memiliki kemudahan Bapak Ibu. Kita memiliki sesuatu yang istimewa saat ini, yaitu adalah teknologi. Dengan kekuatan teknologi Bapak Ibu, kita bisa menjangkau banyak orang hanya dari teknologi. Dalam hal ini kita bahas adalah sosial media. Ya, Bapak Ibu, zaman sekarang ada namanya konsep branding. Nah, branding adalah salah satu cara untuk ngebangun namanya kesadaran atau bisa dalam istilah kerennya awareness ya. Bisa ngebangun namanya awareness atau kesadaran seseorang Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bahas step by step. Sekarang saya akan bahas konsep leverage yang memang konsepnya dengan sistem 1 kali 1000 tadi. Dengan pemanfaatan sosial media sebagai ini adalah alat atau cara kita bisa menjangkau 1000 orang. Yes, Bapak Ibu pasti di luar sana, mitra Bravo Beach Club Indonesia, Bapak Ibu pasti memiliki sosial media. Tentunya yang belum, please ya, mulai saat ini sudah mulai kita sadar bahwasannya dengan memanfaatkan teknologi ini bisa mengembangkan jaringan kita bisa jauh lebih luas lagi. Walaupun kita tinggal di pelosok desa, kita bisa menjangkau kota. Begitu juga kita yang di kota, kita bisa melanglang buana ya ke daerah-daerah terpencil dari apa? Sosial media. Nah, lalu langkah awal seperti apa? Ya Bapak Ibu, langkah awal silahkan Bapak Ibu ya mulai mengembangkan namanya personal branding atau branding diri sendiri ya lewat sosial media Anda. Ya, yang pertama bisa sosial media itu ada namanya Facebook, ya kan? Ada juga WhatsApp, mungkin bisa jadi salah satu toolsnya atau alatnya. Terus yang ketiga kita juga ada Instagram, ada TikTok, ya kan? Ada YouTube, ada juga banyak sekali. Ya, silakan Bapak Ibu lebih nyamannya di mana? Ya, kita mulai brandingkan diri dari sosial media kita. Nah, langkah awal tentunya Bapak Ibu harus punya sosial media. Yang belum punya, silahkan mulai sekarang minta cucunya atau anaknya buatkan. Ya, oke. Yang pertama buat sosial media. Yang kedua, Bapak Ibu dari sosial medianya kalau bisa ya namanya itu kalau pengen ada bravo-bravonya boleh Bapak Ibu. Misalkan Coyip Bravo Beach Club Indonesia ya kan, ataupun siapa namanya ada bravonya. Kenapa? Karena nama nanti juga bisa sebagai branding. Oke, namanya coba dimaksimalkan, ataupun misalkan Pak Sanjaya nih, Sanjaya Bravo Beach Club Sukamara ya kan, atau misalkan cabang Bravo Beach Club Kalimantan Tengah ya kan. Nah, itu bisa dengan nama Bapak Ibu itu kita bisa menjangkau bisa dibilang area buat brandingnya. Jadi jangan asal pilih nama ya kan. Nah, yang kedua tentunya Bapak Ibu kalau sudah kita buat namanya ya kan. Nah, yang kedua dari profil picture-nya biar meyakinkan ya. Foto profil picture-nya, foto profilnya Bapak Ibu. Jadi coba ya ambil gambar-gambar yang memang kita sedang berpakaian rapi dan juga backgroundnya kalau bisa ada logo Bravonya, karena memang ini sebagai branding. Untuk branding itu bisa membuat orang-orang yang nggak tahu jadi tahu dulu, minimal itu Bapak Ibu. Oke, nah silakan Bapak Ibu dari
profilnya, ya, dari foto profilnya itu kita pilih foto terbaik kita. Karena Bapak Ibu kan membrandingkan diri sebagai wirausaha, sebagai entrepreneur. Otomatis kita harus pilih foto terbaik. Karena Bapak Ibu bayangkan kalau foto terbaik kita, ya kan, kita itu orang bisa trust, orang bisa percaya dari foto aja Bapak Ibu. Ya, contoh hal kecilnya saya misalkan di WhatsApp. Oke, di foto profil WhatsApp saya menggunakan jas, saya juga membrandingkan diri sebagai manajer marketing Bravo Biz Club Indonesia. Nah, dengan kayak gitu Bapak pasti trust. Saya adalah manajer marketing. Nah, begitu juga Bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini sebagai entrepreneurnya Bravo-preneurnya nih. Ya kan? Otomatis silahkan cari foto terbaik dan dilabelkan Bravonya kalau bisa. Ya, biar orang nggak tanya-tanya itu sebagai branding Bapak. Oke. Yang pertama nama, yang kedua profil picture-nya, ya kan? Nah, terus yang ketiga apa? Nah, yang ketiga kita mulailah bikin yang namanya bisa dibilang branding melalui apa? Melalui informasi-informasi yang kita sampaikan. Bapak Ibu, market-market yang ada di sosial media pasti umumnya karena ini jangkauan luas kita nggak begitu banyak kenal, betul ya. Bisa dikatakan kalau dari materi sebelumnya saya pernah bahas terkait cold market, ya, cold market atau pasar dingin. Nah, karena namanya kita nggak kenalan, belum kenal Bapak Ibu, ya kan, kita belum kenal nih, masih dingin-dingin, masa iya kita langsung jualan? Kan nggak etis ya, dia juga kayaknya males banget gitu kan. Nah, Bapak Ibu silahkan dari postingan-postingan Instagram kita, silahkan posting yang berupa informasi. Saya sering betul memberikan marketing tools, ya, alat-alat pemasaran di dalam grup WhatsApp kita semua. Nah, itu bisa Bapak Ibu copy paste karena sifatnya nggak jualan biasanya, betul ya? Saya jarang sekali tuh, kecuali promo-promo, ya kan? Tapi promo pun pasti saya konsepkan dengan juga konsep namanya edukasi di dalamnya. Nah, silakan Bapak Ibu, ya, silakan posting-posting kayak misalkan ada testimoni tentang penyakit ABCDE ataupun testimoni tentang bisnis. Nah, itu silahkan. Ya, ataupun product knowledge itu bisa di-share di dalam postingan-postingan sosial media kita. Supaya apa? Supaya orang itu yakin bahwasannya kita adalah orang yang serius di Bravo. Please, kalau misalkan Bapak Ibu ingin membrandingkan dirinya sebagai entrepreneur atau Bravopreneur, Bapak Ibu, jangan posting produk-produk lain. Kenapa? Itu menandakan Bapak Ibu kita nggak serius. Dan akhirnya mungkin kita ada calon member atau calon mitra yang potensial. Dia nih pelaku bisnis banget nih. Dia pengen join sama kita. Tapi kitanya masih belum jelas bisnisnya apa Bapak Ibu. Bayangkan orang yang tadinya pengen datang, pengen berkembang bersama, atau kita mau ajak Bravo tuh keren bla 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 bla. Dia udah tertarik Bapak Ibu. Tapi ternyata kita lihat postingan berikutnya kita nggak postingan yang lain gitu. Itu tandanya kita nggak serius. Walhasil dia bisa balik kanan bubar. Oke? Nah, jadi silakan tadi ya, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Dari foto profilnya, cari foto terbaik. Yang kedua, di rename namanya. Yang pertama nama, yang kedua foto profilnya, ya kan? Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, lakukan posting atau sebar informasi-informasi ya yang berupa informasi yang bermanfaat, yang informatif, nggak jualan banget. Itu namanya social selling. Oke, Bapak Ibu, oke, clear ya. 3 poin ini ya. Oke. 3 poin ini Bapak Ibu bisa mulai dari saat ini. So, yang belum silahkan ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau misalkan kita pertemanannya masih sedikit, masih ada 20 lah, akunnya masih baru nih, masih ada 30, ataupun Bapak Ibu yang di luar sana sudah ada ribuan kontaknya, silahkan tambah. Jangan sampai kita tidak menambah kontak. Jadikan ini adalah SOP. Ya, sistem operational procedure untuk pengelolaan branding sosial media. Per harinya kalau bisa nambah 20 kontak
entah itu di WhatsApp, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook. Kenapa Bapak Ibu? Semakin luas pertemanan kita di sosial media, maka semakin luas juga jaringan kita dan perkenalan kita, dan konsep branding kita bisa nangkep sama para orang-orang yang ada di sosial media. So, Bapak Ibu, diharapkan setiap harinya bisa tambah kontak. Bagaimana caranya tambah kontak? Bapak Ibu sangat mudah ya. Silahkan misalkan Bapak Ibu tinggal mau targetnya daerah Jawa Tengah Solo, cari komunitas jual beli online Solo keluar, di add-in satu-satu, ya kan? Ditambah-tambahkan, ataupun misalkan beli barang second Sukamara. Nah, orang yang di dalam grup itu Bapak Ibu bisa ditambah-tambahkan. Oke, nah kalau sudah nih Bapak Ibu, kalau misalkan sudah ada yang terima pertemanan kita jangan langsung jualan. Tapi hal yang pertama kita lakukan adalah sapa mereka. Ya, dengan lagi-lagi sapanya dengan branding juga, gitu kan. Halo, perkenalkan saya Thoyib Al-Mubarok, makasih ya sudah menerima pertemanan saya dari Jakarta, salam kenal gitu. Nah, silahkan disapa gitu. Butuh waktu, namanya juga cold market ya, ini pasar dingin Bapak Ibu, butuh waktu. Tapi Bapak Ibu, kita bisa menemukan banyak calon-calon jenderal kalau bahasa multi levelnya nih ya, atau banyak calon-calon bisa dibilang mereka calon leader atau mereka yang pintar jualan lah. Kita bisa lihat ya mereka-mereka yang pintar jualan dari sosial medianya. Lihat kan, namanya jual beli online. Kan kita bisa lihat nih bagaimana mereka penjualannya bagus atau enggak. Itu kan kelihatan dari komen-komennya, orang ini influencer atau tidak, Bapak Ibu. Itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi silahkan ini di add, ditambahkan sebagai teman. Nanti bayangin kalau kita bisa dapat orang yang jago jualan menjadi tim kita Bapak Ibu. Mantep ya. Kita tanpa harus bicara panjang A kali Z ya kan, dia sudah ngerjain sampai sono gitu, sampai jauh. Kita baru ngomongin ABCD, dia bakal ngerjain D E F G H I J K L M N O P Q R S T U gitu kan. Pokoknya gitu Bapak Ibu ya. Nah, sampai sini dapat ya poinnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, itulah cara untuk kita bisa menambahkan pertemanan di sosial media. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, ketika kita mulai bersosial media, please, karena Bapak Ibu memberanikan diri as Bravopreneur atau orang yang menjadi pembis di Bravo Biz Club. Ya, kita harus jaga apa? Jaga postingan kita di sosial media Bapak Ibu. Jangan berkata kasar di sosial media. Ya kan, jangan posting-posting hal yang negatif di sosial media, gitu kan. Jangan curhat masalah keluarga di sosial media, jangan curhat masalah bisnis yang kurang berkembang di sosial media. Kenapa? Karena itu bisa membuat citra negatif kita di sosial media Bapak Ibu. Jadi di-keep semuanya. Kita posting yang positif-positif. Nah, karena kenapa? Kita membrandingkan diri. Bagaimana orang pengen ikut kita kalau kita tidak layak ditiru Bapak Ibu. Jadi memang ilmu leadershipnya mulai saat ini udah mulai dipupuk dan dibangun. Oke, sampai sini clear ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum memaksimalkan sosial media, ya kan, untuk sebagai bahan atau media kita untuk perkembangan Biz Bravo, mulai sekarang Bapak Ibu buat sosial medianya. Ya, saya sangat appreciate sekali banyak leader-leader yang sudah aware dengan sosial media. Nah, bagaimana kalau misalkan sosial media saya kurang aktif nih, kurang ada nggak produktif nih sosial medianya. Bapak Ibu, sosial media itu kita perlu namanya ngebangun bisa dibilang traffic ya, keramaian. Jangan sampai sosial media kita tuh sepi. Bapak Ibu bayangin kalau kita jualan ya, kalau kita jualan di hutan. Oke, kalau kita jualan di hutan, kira-kira siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli kan? Tapi kalau kita jualan di pasar, pasar itu kan tempatnya keramaian ya, pusatnya keramaian. Kita jual apa aja bisa laku di pasar nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang orang-orang itu kumpul semua di sana. Nah, gimana caranya orang-orang bisa kumpul semua di
sosial medianya Bapak Ibu. Bisa lah pakai gimmick-gimmick gitu kan. Misalkan aku punya kuis nih, kira-kira siapa yang tahu apa aja 12 kandungan ekstrak herbal yang ada di BC 300, yang jawab tercepat dan juga betul, aku bakal kasih gift menarik. Nah, Bapak Ibu, postingan-postingan seperti itu dengan cara kuis, nah itu bisa ngebantu sosial media Bapak Ibu ini menjadi ramai. Nah, jadi tapi dengan catatan harus follow dan subscribe dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu, itu nanti bisa membuat akun sosial media kita ramai. Apa yang terjadi kalau misalkan ramai ya? Kalau misalkan ramai, nanti postingan kita banyak yang lihat. Nah, dari orang nggak tahu jadi tahu. Nanti kalau dia sudah tahu tentang BC 300 Bapak Ibu, atau tahu tentang konsep bisnisnya Bravo Biz Club, kita tinggal buat mereka tertarik Bapak Ibu. Tertarik, akhirnya beli dan join menjadi mitra Bravo Biz Club. Enak ya? Nah, itu memang flow-nya Bapak Ibu. Itu flow alurnya. Ya, tadi ya 1 kali 1000 jumlahnya 1000. Dengan konsep pemanfaatan sosial media ya kan sebagai source kita, sebagai sumber kita untuk bisa dikenal banyak orang lewat sosial media. Menarik ya Bapak Ibu ya. So, cepetan. Bravo pasarnya masih luas banget di Indonesia. Ya, silahkan sekarang kita boomingkan Bravo di Indonesia Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang konsep yang kedua, leverage yang kedua, 1000 kali 1 jawabannya 1000. Nah, Bapak Ibu dengan konsep network marketing, dengan konsep jaringan Bapak Ibu, otomatis ini membantu proses penyebaran ya, perkembangan bisnis Bravo Biz Club bisa cepet banget ya, bisa cepet banget. Kita kalau misalkan mengedukasi 1000 orang sendiri bisa nggak sih Bapak Ibu? Bisa, tapi butuh waktu. Hasilnya pun 1000. Tapi kalau masing-masing mitra kita, anggaplah 1000 mitra kita, 1000 mitra kita di bawah jaringan kita Bapak Ibu, mereka closing 1 orang. Oke? Closing masing-masing 1 orang. Wah, kita udah dapat 500 pairing nih. Anggaplah postingnya booster 1 aja. Ya kan? Berarti kan 500 pairing di kanan, di kiri, ya akhirnya 500 pairing Bapak Ibu, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu ketika terjadi hal itu, ya ketika terjadi pasangan, apalagi kalau kita udah punya 3 akun, berarti double pairing ya kan? Nah, Bapak Ibu bayangin itu bisa terjadi di dalam jaringan kita dengan konsep jaringan atau network marketing. Nah, otomatis Bapak Ibu dengan konsep pengembangan jaringan kita perlu namanya skill leadership. Ya, kita perlu banget skill leadership. Menjadi seorang pemimpin itu berarti panutan Bapak Ibu. Ya, jadi seorang pemimpin itu bisa dihargai kalau misalkan yang pertama kita tahu, kita harus lebih tahu dibandingkan downline kita Bapak Ibu. Karena pengetahuan itu membuat orang jadi respect. Ya, bener gak sih? Ya, misalkan kita tidak tahu, kita bertanya sama orang yang lebih tahu. Akhirnya orang yang lebih tahu itu derajatnya pasti di atas kita. Kenapa? Dia memberikan. Nah, which mean itu tandanya Bapak Ibu kita harus sering-sering ikut namanya acara-acara dari Bravo Biz Club. So, gunakan support system yang ada di Bravo Biz Club. Contoh kita ikut BAP, kita ikut SPT, kita juga ikut misalkan di ST dan lain sebagainya Bapak Ibu. Semua marketing tools dari Bravo Biz Club sudah disiapkan. Bahkan saya sudah buat juga akun YouTube. Ya, seperti yang hari ini saya share, ini akan saya posting juga di YouTube. Ini sebagai media pembelajaran kita. Semoga kita bisa sama-sama saling berkembang Bapak Ibu. Oke ya, next. Oke. Jadi ilmu leadership memang sangat penting. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi seorang leader, berarti kita harus punya ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Kita harus tahu tentang company profile, kita harus tahu tentang marketing plan, kita juga harus tahu tentang product knowledge. Ya, semua marketing toolsnya, semua media-media untuk mengetahui 3 ini sudah saya posting di YouTube. Jadi bisa dipelajari Bapak Ibu untuk menambah knowledge kita, pemahaman kita terkait Bravo. Nah, yang kedua, selain ilmu pengetahuan, apa yang buat mereka respect? Attitude.
Ya bahkan nomor satu tuh attitude, ya kan? Attitude Bapak Ibu. Ya, attitude itu adalah sikap. Bagaimana Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin, lead. Lead itu memimpin, ya. Berarti kita harus punya attitude yang memang bagus di duplikasi. Attitude yang layak ditiru. Otomatis menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi seorang yang mendengar Bapak Ibu. Harus banyak mendengar, gitu kan? Kita dengar. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang pemimpin, kita terlalu banyak memberikan instruksi. Karena terkadang instruksi yang kita berikan itu nggak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, gitu. Jadi di ilmu leadership ini Bapak Ibu, kita perlu banyak mendengar dulu apa sih kebutuhan downline kita, apa sih kebutuhan jaringan kita, gitu kan. Kalau bisa ya Bapak Ibu, as a leader ya, kita harus tahu goals mereka masing-masing apa. Si A, oh dia tujuannya adalah join di Bravo, dia pengen lunasin utang. Oh si B, oh dia pengen buat orang tuanya umrohkan orang tua. Oh si C, dia pengen ngebangun rumah nih karena masih ngontrak. Oh si D ini dia karena dia keluarganya banyak yang sakit nih, gitu kan. Nah, kalau kita tahu goals mereka Bapak Ibu, itu gampang kita sebagai leader, kita menentukan arah-arah mereka. Oke, kita dengar dulu nih, apa kebutuhan mereka. Oh, seperti ini, gitu kan. Oke, akhirnya kita bisa memberikan solusi buat mereka. Dan Bapak Ibu menjadi leader yang berkesan. Ya, menjadi leader yang bisa dibilang menjadi panutan, ini akan mereka kenang sepanjang masa, gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, lagi-lagi attitude menjadi seorang leader itu perlu kita menjadi prioritas. Attitude termasuk apa? Yang pertama adalah cara kita untuk mengetahui atau mendengarkan kebutuhan mitra kita. Yang kedua, ya, attitude juga bagaimana ilmu komunikasi. Nah, ini penting banget ya. Di leadership ini tidak lepas dari ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi yang baik yang pertama kita harus banyak mendengar. Yang kedua Bapak Ibu, ada istilah itu alisanu kasayif katanya kalau di Islam itu ya. Jadi mulutmu itu seperti pedang, gitu. Nah, jadi as a leader kita harus memang bisa dibilang memberikan edukasi atau memberikan arahan, ya, masing-masing orang sesuai dengan karakter mereka. Kan masing-masing downline kita punya karakter yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang sukanya ditekan, ada yang sukanya dielus-elus, ya kan? Ada yang sukanya dipuji-puji, gitu. Nah, as a leader kita harus tahu cara dan polanya. Makanya ilmu psikologi pun penting di ilmu leadership. So kita harus banyak baca Bapak Ibu, ya. Nah, tidak bisa kita samaratakan ya downline kita dengan cara gaya leadership yang memang kita miliki. Malah kita harus menyesuaikan as a leader. Kita harus menyesuaikan gaya pemimpinan kita kepada member-member kita. Terkadang member memang ataupun downline ya perlu dengan misalkan instruksi yang bisa dibilang tegas tapi membangun. Ya, tapi terkadang mereka juga perlu dipuji. Terkadang mereka juga perlu diberikan quality time untuk sharing, hanya sekedar nggak hanya ngomongin bisnis tapi kita benar-benar enjoy fun together, gitu. Nah, itu memang attitude as a leader. Jadi Bapak Ibu untuk menjadi seorang leadership memang tidak hal yang mudah, butuh proses. Ya, tapi Bapak Ibu lagi-lagi ya, kalau kita bisa membuat mitra kita suka dengan gaya pemimpinan kita Bapak Ibu, bayangin 1000 orang yang kita pimpin, ya 1000 downline kita yang kita pimpin, dan mereka bisa produktif, dan itu bisa menjadi passive income buat kita. Oke, Bapak Ibu, yang pertama saya pengen sharing ya. Bapak Ibu tahu ya Steve Jobs, founder dari Apple. Yang kedua ada lagi
Bill Gates, ya, founder dari Microsoft, ya. Alibaba, ada foundernya itu namanya Jack Ma. Nah, mereka 3 orang hebat, Bapak Ibu. 3 orang hebat ini mereka memiliki jiwa ilmu leadership yang paling bagus. Ya, mereka punya ilmu leadership yang bagus, dan yang paling-palingnya adalah di dalam ilmu leadership itu mereka punya ilmu komunikasi yang baik. Mereka adalah seorang public speaker yang baik. Karena menjadi seorang pemimpin, ya, cara berbicara, cara menyampaikan informasi dengan informasi yang bisa dibilang dengan yang kita bisa sampaikan dengan downline kita secara clear dan juga measurable, yang bisa diukur, dan juga kita bisa menjaga hubungan dengan baik dengan mereka, Bapak Ibu, itu adalah the power of communication, kekuatan komunikasi. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, ya, silakan dalam hal ini kita harus banyak belajar supaya kita bisa mengenal karakter masing-masing downline kita, supaya perkembangan bisnis Bapak Ibu itu bisa berkembang dengan pesat dan baik. Ya, udah kurang lebih 30 menit nih saya bicara. Ya, itulah ilmu the power of leverage. 1000 kali 1 hasilnya 1000, 1 kali 1000 hasilnya pun 1000. Kita dengan situasi saat ini bisa mengkombinasikan antara sosial media supaya kita bisa branding, ya kan? Yang kedua, kita juga bisa menggunakan kekuatan jaringan supaya tim kita bisa berkembang, Bapak Ibu. So, jaga attitude kita as a leader, jaga juga knowledge kita supaya kita terus upgrade dan berkembang, dan jaga juga hubungan kita dengan para member-member kita, selalu mendengarkan mereka, selalu menjadi leader yang baik untuk mereka, supaya mereka nyaman, supaya mereka bisa berkembang, dan pastinya kita bisa jadi panutan mereka. Ya, mulai dari saat ini Bapak Ibu. Mulai dari saat ini. Ya. 3 menit terakhir. 3 menit terakhir. Kalau Pak Gary dan Pak Haji selalu bilang sama saya, ya, penampilan memang bukan yang utama, tapi penampilan itu yang pertama. Jadi as a leader, penampilannya coba bener-bener ya. Kalau Bapak Ibu semua, kita pengen jadi seorang pembisnis, so rapihkan pakaian kita. Nggak perlu mahal, yang penting rapih. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki coba dicek penampilan kita. Kalau bisa sebelum berangkat keluar untuk edukasi dan prospek, Bapak Ibu, kita ngaca dulu apakah kita sudah perfect atau belum. Oke. Yang kedua, tadi yang pertama kan penampilan dilihat. Yang kedua, latih terus ilmu public speaking kita, latih terus ilmu komunikasi kita, Bapak Ibu. Ya. Komunikasi yang baik bisa menciptakan hasil yang baik. Dah, itu. Thank you. Udah kurang lebih 30 menit. Thank you for watching, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat sharing kita pada hari ini, ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Mega Sukses.